Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Putri Francisca. Pada video kali ini, kita akan mengkaji ekologi sastra dalam antologi puisi yang berjudul Merupa Tanah di Ujung Timur Jawa. Sebelum lanjut ke pembahasan, teman-teman semua jangan lupa like, comment, share, and subscribe supaya tidak ketinggalan konten-konten saya yang berikutnya. Sebelum lanjut, kita akan bahas pengertian ekologi sastra terlebih dahulu. Menurut Entrasuara 2016, halaman 2 dan 73 mengemukakan bahwa ekologi merupakan gabungan dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu eikos berarti rumah dan logos berarti ilmu dan pelajaran. Ekologi sastra adalah lingkungan atau situasi dan kondisi yang turut terlibat di dalam panggung wacana. Menurut Kristanto, tahun 2013 halaman 29, ekologi didefinisikan sebagai ilmu tentang hubungan timbal balik antar makhluk hidup termasuk manusia dan lingkungannya. Oleh karena itu, permasalahan lingkungan hidup pada hakikatnya adalah permasalahan ekologi. Berdasarkan penjelasan teori tersebut, maka ekologi sastra merupakan suatu ilmu yang mengkaji atau meneliti teori sastra maupun kesusastraan dari segi ekologisnya, yaitu hubungan pencipta sastra dengan lingkungan sekitarnya. Berikut kita akan bahas ekologi sastra dalam antologi puisi Merupa Tanah di Ujung Timur Jawa. Puisi pertama yaitu Hodo karya Wike Wulandari. Berikut puisi Hodo. Pada bait kedua, penyair masih menggunakan diksi-diksi yang berkaitan dengan musim kemarau. Dengan dieksplisitkan kata kemarau pada larik pertama, musim kemarau telah membuat tanah di dukuh tersebut menjadi kering, sehingga tidak bisa ditanami. Kondisi tersebut tidak lantas membuat warga kehilangan harapan. Penyair menggunakan diksi-diksi yang terkait dengan musim kemarau untuk membuat ungkapan majas yang menggambarkan semangat warga dalam menghadapi kekeringan di daerah mereka. Kemudian pada bait ketiga, penyair mulai menggambarkan upaya yang dilakukan oleh warga sekitar terkait kondisi yang melanda daerah mereka. Penyair menggambarkan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh warga dalam melaksanakan prosesi upacara hado tersebut. Pendeskripsian profesi tersebut disertai pula dengan istilah-istilah yang mencirikan prosesi dari hado tersebut, yakni batu tomang dan sesaji. Penggambaran aktivitas tersebut juga masih memanfaatkan beberapa diksi yang terkait dengan alam, yakni awan hitam, embun, dan angin. Pada bait tersebut, penyair mendeskripsikan tahapan-tahapan upacara hado yang dilakukan oleh warga dengan memanfaatkan bentuk-bentuk pemajasan. Sampai pada bait terakhir, penyair menggambarkan bahwa ketika upacara hado itu telah mampu mendatangkan hujan, maka ladang warga akan dapat ditanami kembali. Puisi Hodo merupakan puisi bertema alam. Hodo yang merupakan upacara meminta hujan yang dilakukan oleh warga setempat yang lingkungannya terdampak musim kemarau. Musim kemarau yang identik dengan teriknya matahari dan tanah-tanah yang mengering membuat ladang warga ikut mengering, sehingga tidak bisa ditanami. Dengan kondisi tersebut, warga melakukan sebuah usaha agar ladang-ladang kembali dapat ditanami, sehingga mereka dapat kembali mencari rezeki. Usaha tersebut ialah upacara Hodo, prosesi yang dilakukan dengan memanfaatkan alam untuk keberlangsungan hidup warga yang tergantung pada alam pula. Puisi kedua yaitu Dialog Keluarga Petani karya Wahyu Widianti. Berikut puisi Dialog Keluarga Petani karya Wahyu Widianti. Berdasarkan puisi tersebut, dapat diketahui kondisi kehidupan seorang petani yang meminta haknya kembali.
Pada mulanya, kondisi mereka baik-baik saja sampai pada akhirnya sawah yang menjadi lahan mata pencarian mereka terendam air laut akibat penebangan pasir liar. Hal tersebut tampak pada bait pertama yang mengisahkan kekhawatiran seorang istri terhadap kondisi keluarganya. Penggunaan kata salim merupakan kata kontrak bagi pembaca untuk memahami makna dari puisi berjudul Dialog Keluarga Petani tersebut. Puisi tersebut membahas tentang peristiwa terbunuhnya seorang petani yang menyuarakan haknya, serta didukung dengan penggunaan diksi semeru yang menunjukkan letak peristiwa tersebut. Kedua diksi merupakan kata kunci yang menunjukkan bahwa puisi tersebut mengisahkan tentang peristiwa penambangan pasir liar di Lumajang. Peristiwa yang disampaikan penyair dalam puisi berjudul Dialog Keluarga Petani tersebut menggambarkan bahwa tindakan eksploitasi alam yang dilakukan secara tidak bijak akan berdampak pula bagi manusia di dalamnya. Alam telah memberikan segala yang dibutuhkan manusia secara cuma-cuma. Meski begitu, manusia tetap harus saling menghargai dalam memanfaatannya. Dalam peristiwa ini, alam Semeru tidak menghendaki kekayaan alamnya dieksploitasi secara berlebihan sehingga justru berdampak buruk bagi kehidupan di sektor lain. Puisi Dialog Keluarga Petani menjadi media yang dipilih oleh penyair untuk menggambarkan tentang adanya sebuah aksi yang dilakukan oleh manusia sebagai bentuk reaksi atas kondisi lingkungan yang membawa dampak negatif bagi kelangsungan hidup mereka. Bahwa manusia rela mengorbankan nyawa ketika menyuarakan keadilan terkait dengan hak dan kewajiban dalam pemanfaatan alam. Hal tersebut menunjukkan bahwa manusia dan alam, serta alam dan lingkungannya adalah satu kesatuan yang saling memengaruhi. Baik, segitu dulu pembahasan yang bisa saya sampaikan tentang ekologi sastra. Semoga teman-teman semua bisa terbantu dengan penjelasan saya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe supaya saya terus bersemangat melanjutkan konten-konten saya yang berikutnya. Dadah guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.